Pak Firman, ya ini saya merupakan salam guru penggerak yang mana tugas saya pertama ya ini kita di sini ya Pak ya jadi dengan pertama ada beberapa hal yang saya tanyakan pertama ya saya dengan proses belajar mengajar ya pelaksanaan di tahun ajaran 2023-2024. Jadi ada beberapa tahapan Pak Firman. Yang pertama tahapan pertama untuk saat ini pada pagi hari ini itu adalah tahap pra-observasi. Iya Pak, siap. Setelah pra-observasi baru kita masuk ke tahap berikutnya Pak Firman. Yaitu minggu depan kita tahap kita itu observasi. Setelah tahap observasi baru langkah selanjutnya itu ada yang namanya pasca observasi. Jadi di tahapan-tahapan yang harus kita sama-sama diskusikan untuk yang terbaik dan di dalam proses belajar mengajar. Untuk tahap pertama Pak Firman yang saya tanyakan itu berkaitan dengan pra-observasi di dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya Pak Firman ya, bisa dimengerti ya? Ya Pak. Yang pertama Pak Firman, saya ingin tahu tujuan pembelajaran Pak Firman pada pagi hari ini itu tujuan pembelajarannya itu apa? Ya, setelah saya mengabsensi siswa, kemudian kegiatan untuk tujuan pembelajaran hari ini saya lebih fokus tentang agar peserta didik dapat membuat piramida skala prioritas dan mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, gitu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di luar rumah ya Pak ya? Ya Pak. Di sekolah maupun di keluarga Pak ya? Ya gitu. Terima kasih Pak Firman. Untuk selanjutnya Pak Firman, untuk pertanyaan yang kedua, untuk area pengembangan yang sudah Pak Firman capai itu apa saja? Ya, yang ingin saya capai ada 3 hal. Yang pertama tentang mengolah sikap konsumtif. Selanjutnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dan terakhir, semoga anak-anak bisa menumbuhkan kreativitas dalam mengerjakan permasalahan sehari-hari. Oh, iya. Jadi ketiga kompetensi yang ingin Pak Firman kembangkan itu yang pertama adalah mengelola sikap konsumtif, ya, yang kedua menumbuhkan jiwa kewirausahaan, ya, yang ketiga adalah kreativitas dalam menumbuhkan permasalahan. Terus izin Pak Firman dari area pengembangan yang sedang dicapai Pak Firman itu ada nggak strategi-strategi yang dipersiapkan oleh Pak Firman itu? Ada beberapa item strategi yang saya siapkan, ada 3 hal. Yang pertama tentang kelompok heterogen. Selanjutnya saya ingin Ananda melakukan diskusi tanya jawab. Dan yang terakhir observasi di lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Bintan. Jadi ini strategi yang akan Pak Firman lakukan ya? Iya Pak, siap. Oh gitu. Kira-kira untuk observasi ada waktu kira-kira Pak Firman untuk pertemuannya? 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi? Kepastian dari Pak Firman. Kalau tidak ada halangan kita minggu depan lah Pak ya. Minggu depan. Kita tanggal berapa bulan kita atur Pak ya. Baiklah Pak Firman, terima kasih sudah mau diskusi dengan saya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang baik untuk kita agar pendidikan kita itu lebih baik lagi dan lebih maju khususnya di SMP Negeri 1 Bintan ini. Amin amin Pak. Terima kasih Pak Firman. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Firman mengajar. Silakan Pak Firman lanjutkan mengajarnya. Sekali lagi kita nanti ketemu 2 minggu lagi Pak Firman ya. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesepakatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semua? Baik. Materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lingkungan di sekitar kita, dan hari ini kita masuk materi selanjutnya yaitu adalah tentang materi konflik. Oke? Hari ini roh dan jasad tetap di tempat semua kan? Alhamdulillah. Perdebatan atau pertengkaran antara individu satu dengan individu lainnya. Contoh yang
dalam segi luas di Indonesia ini. Setiap hari May Day atau Buruh Nasional itu kan selalu ada demo besar-besaran yang menuntut hak asasinya. Salah satunya adalah hak tentang materi. Materi itu tentang masalah hak gaji. Kedua, selanjutnya masalah pekerjaan, sistem subkon atau sistem kontrak. Selanjutnya masalah uang pensiun, ya. Kemudian adalah yang terakhir adalah masalah bagaimana tidak terjadi PHK secara sepihak. Oke, baik. Sebelum kalian melakukan diskusi kelompok, ya, nanti Bapak akan membuat beberapa kelompok. Ini jumlah siswa kita berapa nih, Nak? 26 ya? Oke, 26 jadi berapa satu kelompok? 4 kelompok. 5 kelompok ya. Berarti satu kelompok ada yang 6, ada yang 5 ya. Nanti Bapak minta tolong kalian buka di handphone masing-masing yang punya pakai dan tidak punya pakai pada itu. Ya, tidak punya pakai pada juga. Yang punya pakai nanti cari tentang konflik-konflik yang ada di Indonesia saja dulu. Kemudian selanjutnya kalian lakukanlah. Kemudian atau memecahkan masalah kenapa konflik itu bisa terjadi, sebab akibatnya kenapa, dan alasannya. Oke, paham? Baik, silakan lakukan diskusi kelompok sesuai kelompok masing-masing. Kelompok. Oke, lihat HP masing-masing. Lihat HP-nya. Lihat. Oke, sudah lihat kan? Cari materi konfliknya ya yang ada di Indonesia ya. Ya. Oke. Ada kan? Ada konflik apa ya? Konflik Saltik ada. Konflik apa lagi? Perang Aceh ya. Di Aceh ada perang ya? Di Aceh. Poso ya boleh. Tentang apa lagi? Tawuran antar pelajar ya. Apa lagi? Tentang di Batam, Bogor ini, Pulau Lempang ya. Israel ya bagus. Silakan lakukan penelitian kalian cari sebab akibatnya kenapa. Kemudian nanti Bapak bisa langsung lakukan presentasi. Oke? Bapak menutup kegiatan aktivitas pembelajaran hari ini seperti biasa. Kita relaksasi dulu ya. Bapak minta tolong sebelum jam istirahat nanti Bapak minta sama kamu cari 2 permasalahan tentang konflik yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian Bapak minta kamu membandingkan antara konflik satu daerah dengan daerah yang lain. Oke? Paham? Baik, itu pertemuan hari ini sampai di sini saja. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Observasi sudah kita lakukan. Yang kedua, kita juga observasi yang 2 minggu kemarin itu sudah kita lakukan. Nah, saat ini pada pagi ini saya akan mempasca observasi. Jadi dari tahapan ini observasi dan pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini saya mau mencatat tentang pasca observasi yang sudah Pak Firman lakukan kemarin itu. Jadi sebagai catatan ini topik percakapan dan yang benar apa yang Pak Firman inginkan, yang Pak Firman apa itu? Hambatan Ya. Ya Pak, yang menjadi kendala dalam mengkondisikan anak Pak Is. Kendala mengkondisikan anak ya. Kemudian
anak-anak ini masih kurang terima dalam pemilihan kelompok. Padahal sudah banyak pertimbangan yang saya lakukan dalam pemilihan kelompok tersebut. Terus selanjutnya Pak Firman, pertanyaan kedua, apa Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini? Menurut saya tidak ada rasa puas, Pak, karena kedepannya saya sangat menginginkan hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Oh gitu ya. Saya pribadi bisa menjadi puas misalnya pada pertemuan hari ini anak-anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan kemudian menjadi bermakna bagi mereka, gitu Pak. Gitu ya, bermakna bagi murid lah ya. Untuk selanjutnya Pak Firman, pertanyaan terakhir, apa hal-hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Hal positifnya Pak, ketika mengikuti pembelajaran ternyata di sanalah minat anak untuk belajar. Dengan video pembelajaran agar anak lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Apa yang saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mempersiapkan bahan ajar yang semenarik mungkin. Bahan ajar ya? Bahan ajar yang semenarik mungkin, supaya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak pada siswa. Itu aja Pak. Gitu ya Pak ya? Ya. Terus selanjutnya Pak Firman, untuk rencana tindak lanjutnya apa Pak Firman? Rencana saya Pak, kedepannya ingin memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana Pak, dengan maksimal lah, insya Allah. Kemudian selanjutnya supaya kedepannya dapat terus menciptakan inovasi dan berpihak pada siswa. Karena kan sekarang roh anak-anak ini kan jauh lebih banyak main handphone daripada belajarnya Pak. Oh gitu Pak ya? Nah, itu ya Pak. Jadi harus memiliki inovatif yang terbaru Pak ya? Ini rencana untuk tindak lanjut Pak Firman ke depannya Pak. Ya. Baik Pak Firman, alhamdulillah untuk pasca observasi kita kelas sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi kita untuk lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Firman atas waktu dan kesempatannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Pak Firman berikan kepada saya. Terima kasih. Selamat bekerja Pak Firman. Assalamualaikum.